Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait contoh soal CPNS SKB PAI yang sering muncul beserta pembahasan. Insya Allah berdasarkan FRFR dan dari yang sudah pernah ikut tes di tahun yang lalu. Nah teman-teman, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Dan mari sama-sama kita belajar bersama channel Ayah Jud. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, kita akan masuk kepada soal pembahasan dari CPNS. Ini soal-soal semua ini saya kutip dari FRFR yang sudah pernah ikut tes, baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Jadi saya rangkum semuanya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita belajar bersama insya Allah. Jadi teman-teman, semoga dimudahkan proses belajarnya, dan semoga teman-teman juga semakin belajar dan dimudahkan SKB-nya insya Allah. Baiklah teman-teman, kita akan masuk pada soal yang pertama. Jika ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan titik-titik. A. Sepupu laki-laki. B. Suami. C. Keponakan laki-laki. D. Adik laki-laki. Nah, kita lihat jawabannya. Ini jawabannya adalah B. Suami. Kenapa jawabannya B? Karena kita lihat yang pertama adalah sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki ini sudah jauh ya. Nah, ini sudah jauh dari ahli waris laki-laki. Kemudian keponakan laki-laki juga sama, adik laki-laki juga sama, ini sudah jauh. Jadi jawabannya adalah B, suami. Ini adalah yang terdekat. Nah teman-teman, ini kan kita sudah pernah membahas ya di materi tentang mawaris atau tentang faraid, yaitu tentang ahli waris laki-laki itu ada 15 ya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan harta warisan apabila semuanya ini masih lengkap dan hidup itu ada 3, yaitu adalah bapak, anak laki-laki, dan suami. Jelas ya teman-teman? Kemudian kita lihat soal nomor 2. Saudara seibu tidak mendapatkan waris karena ada orang-orang yang disebutkan di bawah ini, kecuali. Nah ini yang ditanyakan kecuali ya teman-teman. A. Anak, baik itu laki-laki dan perempuan. B. Anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. C. Bapak. D. Istri. Nah ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nah jawabannya adalah D. Istri. Kenapa istri? Karena anak
anak dari anak laki-laki dan bapak ini adalah merupakan saudara yang terdekat. Karena saudara seibu itu kan tidak mendapatkan harta warisannya ini karena dia udah jauh ya. Berbeda dengan saudara sebapak. Itu bedanya. Makanya istri ini menjadi pengecualian ya. Dalam saudara seibu tidak mendapatkan waris karena adanya orang-orang yang disebutkan kecuali istri. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki, ada bapak, ini saudara seibu ini tidak mendapatkan harta warisan karena sudah ditutupi oleh ketiga ini. Sedangkan istri dia tidak masalah. Kalau misalnya ada istri, tidak ada yang lain, maka saudara seibu ini sah-sah saja mendapatkan apabila tidak ada yang menghalanginya. Jelas ya teman-teman, ini jawabannya adalah D, istri, karena yang ditanya adalah kecuali. Kita lihat soal nomor 3. Berikut ini yang tidak mendapatkan sisa harta dari pembagian harta warisan adalah titik-titik. Ini yang tidak mendapatkan sisa harta. Ya, kita lihat kata kuncinya sisa harta. A, anak laki-laki, B, anak perempuan, C, suami istri, D, bapak dan ibu. Jadi ini apa jawabannya teman-teman? Nah, jadi jawabannya adalah C, suami istri. Kenapa? Karena emang dalam ilmu mawaris itu suami istri, apabila suami meninggal, istri mendapatkan harta, punya hak dia atas harta suami. Begitu juga sebaliknya, jika istri meninggal, suami mendapatkan harta dari istri, ada ketentuannya. Jadi suami istri ini tidak akan pernah mendapatkan sisa, namun ada ketentuannya. Itu ditentukan oleh zawil furuj. Ya, ini juga sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, yaitu tentang mawaris. Kalau anak laki-laki, dia bisa mendapatkan dari sisa. Anak perempuan juga bisa, ada ketetapannya, ada ketentuannya. Bapak dan ibu juga bisa mendapatkan sisa, ada ketentuan dan ketetapannya. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lihat soal nomor 4. Secara etimologis, kata zakat berakar pada kata zakia, yazka, tazkiyan, yang artinya A, menumbuhkan, B, A, membangun, B, menumbuhkan, C, membersihkan, D, merombak. Nah, ini yang ditanya adalah pengecualian. Ini yang ditanya adalah secara bahasa etimologis. Jadi zakat artinya adalah, nah kita lihat nih teman-teman jawabannya. Ini banyak jawaban yang mendekati membangun, menumbuhkan, membersihkan. Ini adalah pengertian daripada zakat secara etimologis. Jadi mana pengecualiannya? Merombak. Jadi jawabannya benar adalah D. Kita lihat soal nomor 5. Pernikahan asal hukumnya mubah atau boleh. Tetapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan, hukumnya adalah A, wajib, B, sunnah, C, haram, D, makruh. Jelas ya teman-teman, ini jawabannya adalah A, wajib. Kenapa wajib?
Karena jika tidak menikah akan terjerumus kepada perzinahan, itu adalah dosa besar. Nah, sedangkan sandang dan pangannya sudah mencukupi. Jadi ini sudah wajib untuk menunaikan pernikahan, sudah wajib. Bukan sunnah lagi ya, sudah wajib. Karena kalau misalnya tidak melakukan pernikahan, itu akan terjadi perzinahan dan itu sangat berdosa besar. Nah, teman-teman, nanti akan ada video tentang materi tentang pernikahan ya. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana hukum-hukum pernikahan, asal muasal hukum pernikahan, undang-undang pernikahan. Dan ini soal yang seperti ini teman-teman, yang seperti soal yang ini soal yang sering muncul di SKB. Nah, soal seperti ini sering muncul. Kenapa? Karena ini kita harus paham betul tentang hukum-hukum dari pernikahan, mulai dari wajib, sunnah, haram, dan makruh. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian soal nomor 6. Hai sekalian pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu menyalurkan syahwat atau jima, maka beristrilah. Karena dengan beristri lebih menenangkan pandangan mata dan lebih menyucikan kehormatan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah obat baginya. Ungkapan di atas ini adalah titik-titik. Nah, A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma', D. Qiyas. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, apabila ada kata-kata hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu? Nah, jadi ini kan katanya penyeruan ya. Ini lebih kepada penyeruan. Nah, jadi ini yang ditanyakan ini adalah ungkapan ini apa gitu. Apakah ini dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' ataupun dari qiyas? Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini jelas ya, kalau dari Al-Quran ini tidak ya. Karena kalau dari Al-Quran bahasanya itu lebih tinggi bahasanya itu lebih dalam untuk kita pahami. Nah, kalau hadis, ini ada kemungkinan karena ini adalah bahasa dari sebuah hadis. Oke, kemudian kita lihat ijma. Ijma ini adalah kesepakatan dari ulama. Di sini tidak ada kesepakatan daripada ulama, tidak dikatakan ini adalah ijma daripada ulama, tidak ada. Kemudian qiyas. Qiyas ini adalah kiasan, bahasa kiasan ya, seperti bunga desa, seperti itulah. Jadi ini jawabannya jelas ya teman-teman, B. Hadis. Ini adalah bahasa daripada hadis. Oke, kita lihat soal nomor 7. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut kecuali A. Keponakan, B. Anak paman dan bibi, C. Bibi, D. Mantan ibu tiri. Nah, ini jawabannya adalah B. Anak paman dan bibi. Ini sudah jauh ya, persaudaraannya ini sudah jauh. Jadi tali ikatan darahnya ini sudah jauh. Sedangkan keponakan, bibi ini masih dekat. Bibi ini kan masih dekat, kita dengan bibi nggak boleh, keponakan nggak boleh. Kemudian mantan ibu tiri, ini kenapa nggak boleh mantan ibu tiri? Karena ini ada hubungannya dengan pernikahan. Ibu tiri, mertua itu tidak boleh dinikahi, haram hukumnya. Jelas ya teman-teman. Jadi yang boleh dinikahi itu adalah anak dari paman atau bibi. Jadi ini kan sudah jauh ya, namun masih saudara, tapi boleh untuk dinikahi. Teman-teman, nanti saya juga akan membahas tentang siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi. Insya Allah nanti kita akan membahasnya pada video selanjutnya, insya Allah. Kita lihat soal nomor 8.
Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal iddahnya 3 kali suci. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah A. Al-Baqarah ayat 226, B. Al-Baqarah ayat 227, C. Al-Baqarah ayat 228, D. Al-Baqarah ayat 229. Nah, teman-teman, ini boleh ya dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 226 sampai 229. Nah, jadi ini tentang yang menjelaskan tentang perempuan yang masih mengalami haid secara normal, iddahnya 3 kali suci, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Teman-teman bisa buka sendiri ya dalam Al-Quran biar bisa melihat terjemahannya ini lebih rinci. Nanti insya Allah akan kita bahas juga di video selanjutnya insya Allah. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pada soal nomor 9. Masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah A. Iddah, B. Nikah, C. Talak, D. Rujuk. Nah teman-teman, ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A. Iddah. Kenapa jawabannya iddah? Karena iddah ini adalah masa menunggunya seorang istri apabila telah ditalak oleh suaminya, itu sampai 3 kali suci, 3 kali masa haid. Nah, kalau nikah ini adalah pernikahan, ijab kabul. Kemudian kalau talak adalah proses terjadinya suami menjatuhkan talak kepada istri. Kemudian rujuk adalah kembalinya suami kepada istri. Nah, jadi yang jawaban yang benar adalah iddah, masa menunggu. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita lihat soal yang terakhir. Hak yang diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan harta si mayat, yaitu A. Hutang dan piutang, B. Wasiat dan hibah, C. Infak dan sedekah, D. Zakat dan sewa. Ini kalau kita lihat dari pilihan jawabannya ini kan semuanya benar ya. Namun ada yang lebih diutamakan, lebih didahulukan. Nah, berkaitan dengan si mayat tadi apa? Hutang piutang. Jadi semasa hidupnya si mayat, di mana ada hutang piutang, mungkin ada sama tetangga atau bagaimana gitu kan, ya ada hutang gitu pas semasa hidup, jadi harus dilunasi dahulu. Kemudian setelah hutangnya dilunasi, nggak ada lagi kaitannya dengan hutang piutang, barulah masuk kepada wasiat dan hibah, infak dan sedekah dan zakat. Jadi jelas ya nih teman-teman, yang didahulukan adalah hutang piutang. Teman-teman, jadi soal yang seperti ini itu tentang hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini dalam soal mawaris, ini soal seperti ini sering sangat muncul ya, soal seperti ini. Nah, ini soal ini sering sangat muncul di SKB CPNS. Nah, jadi teman-teman, nanti insya Allah ini kan tentang masalah tentang warisan udah kita bahas ya, nanti bisa dibuka lagi videonya tentang warisan, tentang faraid atau mawaris, dan insya Allah nanti kita akan menyediakan video-video selanjutnya untuk belajar, kita belajar bersama ya, bersama channel Ayah Cut. Insya Allah berkah, insya Allah dirahmati Allah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting jangan lupa berusaha, berdoa, ikhtiar ya tentunya ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini teman-teman pembahasan kita tentang soal-soal terkait tentang SKB PAI. Jadi syukran jazakumullahu khairan katsir.
Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang akan ikut SKB, dan semoga Allah meluluskan semua teman-teman yang ikut SKB, dan semoga dimudahkan semua proses belajarnya. Jadi teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Jadi teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, silahkan diberi masukan melalui kolom komentar yang berada di bawahnya. Baik teman-teman, apabila ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari kekhilafan saya atau kebodohan saya, insya Allah akan diperbaiki. Dan apabila ada kebenaran, itu semuanya datang dari Allah, semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.